Dulu ketika kita lahir di dunia, pertama kali mulut kita menghirup udara. Nanti ketika kita meninggalkan dunia, terakhir kali mulut kita menghembuskan udara. Ini artinya sangat adil sekali dunia ini. Sesuatu yang pernah kita ambil, ketika pulang harus dikembalikan lagi. Berapa banyak nafas masuk berdasarkan keputusan. Berapa banyak juga nafas keluar juga berdasarkan keputusan. Setiap nafas masuk ada pertanggungjawaban dan setiap nafas keluar juga ada pertanggungjawaban. Umur kita adalah jatah pasti. Berapa banyak nafas masuk dan berapa banyak nafas keluar. Setelah kita masuk dalam arena kehidupan, perlu selalu diingat bahwa ketika kita ingin membuka lembaran baru kehidupan kita, perlu diyakini betul bahwa kita sudah betul-betul rampung membaca lembaran-lembaran kehidupan yang lama secara sempurna dan sudah ditutup rapat. Lalu terakhir kita sudah dapat memastikan bahwa kita sudah mendapatkan pelajaran hidup dari lembaran yang lama. Nanti setelah hadir di dunia dan lalu setelah tumbuh berkembang, selanjutnya masing-masing akan saling berkelompok-kelompok berdasarkan kesamaan jenis dan karakter yang bervariasi. Kelompok besar namanya mayoritas dan kelompok kecil namanya minoritas. Bila engkau masuk kelompok mayoritas, tidak perlu bangga. Bila engkau masuk kelompok minoritas, tidak perlu kecil hati. Sekalipun sendirian saja tanpa teman, adalah jelas lebih baik daripada statusmu hanya sebagai cadangan atau serep. Nanti yang perlu diwaspadai di antara kelompok-kelompok masyarakat itu, selalu ada yang mengklaim lebih mulia dari kelompok yang lain. Darahnya berwarna biru, keturunan bangsawan dan keturunan malaikat. Tetapi yang menjadi musibah besar adalah ketika ada kelompok masyarakat yang mengklaim hanya kelompoknya lah yang benar dan pasti akan masuk surga. Hidayah Tuhan hanya untuk kelompok mereka saja. Di antara mereka ada yang stabil, konsisten. Kuucapkan selamat untuk mereka. Kehidupan mereka tetap lancar-lancar saja. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berpisah karena perbedaan jalan. Tidak pernah berubah sekalipun situasi dan kondisi selalu berubah. Hanya saja sekalipun demikian, masih saja ada sementara manusia tidak mampu mengambil pelajaran dari planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita bersama. Hanya berjalan di tempat, hanya belajar bagaimana muter-muter terus, tidak pernah berhenti. Di sisi yang lain, aku melihatmu, wahai kekasihku, bekerja keras siang dan malam, tak pernah berhenti.
sampai boleh dikatakan banting tulang peras keringat. Kerja keras itu memang penting sekali dalam hidup. Tetapi lebih penting lagi untuk diketahui, yaitu untuk apa kerja keras ditujukan dalam hidup. Ketika nanti engkau menghadapi kegagalan dalam menggapai impianmu, maka segera ubahlah caranya, jalannya, metodologinya, dan sistematikanya. Adapun prinsip akidah dan keyakinan, jangan sekali-sekali engkau ubah. Pepohonan juga yang berubah dan silih berganti adalah dedaunannya. Adapun akar akan tetap tidak berganti. Sampai sekarang bapakmu masih belum memberikan restu terhadap hubunganku bersamamu, dengan alasan beda aliran. Sampai sekarang aku masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Bagaimana argumentasi itu dibangun sehingga pernikahan beda aliran terlarang? Padahal kita masih dalam satu keyakinan. Hak mutlak sepenuhnya bagi bapakmu, wahai kekasihku, untuk berpegang pada satu pendapat. Juga punya hak sepenuhnya untuk membela pendapatnya. Termasuk engkau juga boleh saja mempercayainya. Akan tetapi engkau tidak punya hak untuk menyebutnya sebagai kebenaran. Salah atau tidak, terserah saja. Yang penting begini, wahai kekasihku. Apa salahnya engkau mencoba dulu? Silakan terawanglah setiap perilaku orang lain. Itu sesungguhnya hanya merepresentasikan kepribadian yang melakukannya. Sama sekali tidak merendahkan dirimu dan tidak mengangkat derajatmu. Setelah itu engkau akan dapat merasakan reaksi yang timbul pada dirimu. Nanti akan ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu akan melahirkan reaksi yang lebih baik. Lalu, apakah engkau menduga akan mendapatkan kebahagiaan hidup ketika bersama dengan seseorang yang satu aliran, seperti yang dipersepsikan oleh bapakmu? Adapun kebahagiaan bagiku adalah ketika aku mendapatkan seorang sahabat sebagai teman hidup yang tidak punya kelihayan bermain sandiwara dan tidak pintar mengenakan topeng. Suatu ketika aku pergi jauh, yang pasti aku akan hilang dari pandangan matanya. Tetapi aku tidak pernah hilang dari hatinya. Boleh jadi ucapan mustahil yang terlontar dari mulut bapakmu itu hanya dicipta sekedar untuk dijadikan alasan ketika tidak punya cukup keberanian untuk mendobrak tembok mitos. Sementara aku sendiri, wahai kekasihku, yang dapat menentukan harga diriku adalah aku sendiri. Aku tidak pernah merasa kecil hati, sekalipun aku menghadapi seorang yang sangat hebat seperti Bapak. Oleh karena aku benar-benar mencintaimu, tidak main-main. Jangan engkau sepelekan. Sehingga ketika aku melihat dirimu
betul-betul sangat berbeda dengan perempuan manapun. Ketika aku bercakap-cakap bersamamu, aku merasakan percakapan yang sangat menarik dan sangat mengesankan. Ketika engkau tidak bersamaku, terasa waktu berjalan lambat. Apa saja yang engkau kenakan selalu terlihat indah. Sebaliknya, ketika kehilangan seseorang yang tidak aku sukai, sama dengan kehilangan berat badan yang tidak aku butuhkan. Malah, setelah berat badanku berkurang, terasa semakin nyaman. Bapakmu tetap berkeras, tidak setuju menjadi wali atas dirimu untuk dikawinkan dengan orang di luar aliran yang diyakininya. Sudah berbagai mediator, dari tokoh masyarakat dan pejabat, ku mintai bantuannya. Semuanya berakhir gagal. Langkah terakhir pencabutan hak perwalian. Akan tetapi, 5 hari sebelum engkau dinikahkan, oleh pengadilan, bapakmu membujukku untuk membatalkan pernikahan di pengadilan. Ya, bapakmu bersedia menjadi wali. Dengan syarat aku harus mengucapkan syahadat khusus sebagai persyaratan masuk dalam aliran yang dianutnya. Setelah kutanya syahadat khusus itu seperti apa, ternyata tidak berkonsekuensi seorang menjadi murtad. Apakah engkau meyakini aliran yang dipegang bapakmu? Tanyaku pada suatu hari dalam perjalanan menuju pulang. Tidak, jawabmu singkat. Jadi, aku semakin tidak paham. Akhirnya aku paham sikap lenturmu terhadap kekerasan kepala bapakmu itu. Hanya sekedar ngomong saja. Aku siap menjadi air ketika menghadapi orang yang kepalanya keras seperti batu. Tidak kutenggelamkan, tetapi akan tenggelam sendiri. Komentarmu sambil tertawa menjelaskan pandangan hidupmu. Sangat simpel dan mudah dimengerti. Akhirnya aku sepakat untuk menuruti saja apa yang dimaui oleh bapakku. Dari mulai mengucapkan syahadat khusus, sampai pakaian khusus, doa-doa khusus, dan lain sebagainya. Yang penting, mau jadi wali nikah. Melihat aku seperti kerbau dicocok hidungnya seperti itu, engkau tertawa terbahak-bahak. Ini semua aku lakukan, wahai kekasihku, adalah karena cintaku kepadamu. Ku coba untuk jelaskan. Lalu akhirnya engkau terdiam. Setelah kesepakatan selesai, akhirnya terkabul juga. Pernikahan dilangsungkan. Hari Jumat, selepas sholat Jumat, di sebuah masjid khusus yang dipakai oleh jemaah khusus. Dari pihak keluargaku dan teman-teman tidak ada yang hadir. Para hadirin hanya dari keluarga bapakmu. Setelah para undangan pulang semua, tinggallah aku berdua bersamamu di dalam kamar. Setelah engkau mengunci pintu kamar,
langsung Engkau memelukku dengan erat. Betapa besar cintamu kepadaku, sehingga Engkau lakukan ini semua. Engkau katakan dengan suara terharu, aku sangat mencintaimu, apapun yang terjadi. Jawabku meyakinkan dirimu. Tepat jam 2 malam, selepas jam tembok berdentang 2 kali, tercium bau kemenyan yang sangat wangi menusuk hidung. Terdengar lagi suara mengeram. Apa itu? Tanyaku ingin tahu sambil kupeluk dirimu. Ritual khusus setiap malam Sabtu dilakukan rutin Bapakku. Sudahlah, biarkan saja. Jawabmu seperti ingin mengalihkan perhatian, supaya tidak membahas ritual-ritual yang dilakukan Bapak. Aku mengerti akhirnya pertanyaanku tidak kulanjutkan. Lalu engkau tertidur pulas dalam pelukanku. Tetapi bulu romaku meremang. Untuk menghilangkan rasa takutku, sengaja aku menatapi dalam-dalam kecantikan wajahmu. Sambil kudengarkan dengus nafasmu yang lembut. Sampai terdengar bunyi ayam berkokok. Pertanda pagi telah datang. Mataku tak mau terpejam, walau sekejap. Indramayu, 23 Februari 2021.